Paham ya, mulane kula suwun nek wani dadi wong Islam iku kudu percaya hukum. Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwacu. Lha mboten kacau piye niki kula contohno. Kula contohno kasus-kasusnya wong alim, sampeyan gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat ora. Mboten keyakinane wong modern. Bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Paham ya? Itu salate madhep ngulon ta madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Lah ya ana jarak iku rubuk nggih. Malane nggone hisab falak ku diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul rubuk. Lah nak seperempat. Sause seperempat agak ana jarak. Misale bulat-bola lah. Bulat-bola terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Ya mboten kan madhep ngalor ya tok, ngetan ya tok, ngulon ya tok. Wong padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misale ya kan sama kan? Lho nak rubuk ketok, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya. Kifaya Sayyid tusolli fi Texas. Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep ndi? Jane ngulon yo oleh ngetan yo oleh, tapi aku madhep ngetan jan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah repot kan. Ya nak bumi bulat-bulat ke madhep dia ke sarah kan. Sampai juga kan. Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan. Wah yo edan kabeh to nak anut ilmu. Lah nak ono anut ilmu apa hukum? Nah, anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nak mbok imani nemen-nemen hukum iku anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa ina matu wallu fasamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah nganggo ilmu madhep dia ndak ra padha wae. Fa ina matu wallu fasamma wajhu. Dadi ku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kulon. Nang Indonesia hukum kudu madhep kulon. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita tidak harus madhep ngulon, yaitu sholat sunat fi safar sampai sholat fi sidatil khauf. Kalau kita ini sunai pangeran udah diono hukum, ana ilmu. Misalnya hukum ini rasa tersinggung biasa, hukum be ilmu. Misalnya kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya goblok ya karuan, dua sejoli podo-podo direputasi goblok. Wes wajib didik anak kon ngapal Quran utawa kon pinter matematika didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan itu berlanjut. Misale wah abot iku selabot. Wong kula ndek guru sepuh niku mondok bapake dhisik ora hafal alfiyah. Gobloke ra karo anake di pondok lha iku gurune nek kakon leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum be ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira goblok koyo bapake ora usah ditenani. Ndak ra mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi yo ono hukum yo ono ilmu. Ya biasa. Lane Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kalau sering dibantah bet yang ala Gus, angger sing sesuai sifat sini karepno Nabi, bocah ra gelem. Sing gelem sing rasa sesuai di sifatno Nabi. Ya nak teman sing kaya Gus wonten niku, Gus sugih alim, golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang ngriting ndek lho. Angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya malane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah Rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah Rasul ning kawin, aku hafal hadis tungkahul mar'atu li arba'in.
Wong wedok dinikahu pertimbangkan 4 hal. Di jamaliha wa nasabiha ana sing ngendali diniha wa maliha wa sabiha. Fatfar bi dzatid din. Pokoke wong wedok dinikahu 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter. Terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Dia ini percaya sunah Rasul, apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki. Yo nganti mate. Jare sopo? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Angger celek ya bisa ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Lah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya rasa narjetno teman-teman. Anakku sampeyan dadi iki gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan. Lah itu ilmu. Orang nggak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Ya sama tak kelar terus urip sepundi Gus ya tapi biasa, pancen kawula sing ngene biasa. Paham lha iku eling-eling ya. Iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham ya? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligha. Jadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga nih gini rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan apa-apa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku di sepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso di sepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing ra di sepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah radi sepuro. Sing bodoni ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini. Kira usah tersinggung kan misalnya, Ruhin itu misalnya tahu ngabung wong misalnya. Mustafa wis tau pacaran. Sana jantung aku ora tau bayangno Mustafa kok pacaran sing gelem sapa misale. Tapi bayangno nek Mustafa ku tau pacaran gonjano cah wedok misale. Ya coba bayangno zina keseremen masalahe. Ruhen misalnya tau, nak Ruhen tau pacaran wajar gitu, tau gitu. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhen wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok beneri Rasulullah. Ruhen cerita tau maksiat, tau pacaran, tau gonjano wong. Mustafa cerita kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lu ndak jujur. Ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, wong Pak Kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mek ra kondo. Tapi ra kondo. Mulane nek maksiat langsung istighfar mbek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu nek hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh Ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu ora roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah Ruhin wae. Wis kiai gedhe sing nang pidato wae ngambung wong opone aku. Wah enak ngono repot. Terus gerakan peniru Ki Ruhin lho. Repot tuh. Mulane saya ulang-ulangi, kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal tuh mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah lamu minna. Rasulullah lebih tahu ketimbang kita.
Paham ya, Rasulullah lebih tahu ketimbang apa? Alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kodo-kodo, paham gitu. Dadi niku cocok kok wis. Wah niku cocok kok ora usah dipikir napa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Dan Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok golek seksi papat tak sedeng bar. Paham ya eling-eling. Dados awake ditenani setunggal ya. Pokoknya sarannya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan wa fil qalbi min husain. Meskipun kita agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya jeneng wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan to bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia kan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham ya? Kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam, tapi orang ini saja kan. Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Paham sih kalau maksudnya? Nah yang pentingnya ngaji. Mulane bener Mu'adz bin Jabal ta'ala nu'min bina saatan. Kita kepengin iman bener iku anut ulama. Ulama macane sing akeh. Sampeyan gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak kowe oleh gedeng aku. Tapi ilmune ora oleh mbok gedhingi ngalim kula. Lah kok kecuali sampean saniki alim kula Gus monggo. Tapi selagi ini macam tesih kata kula, maksudnya apalagi hadis sahih aja. Yo kudu anut ilmu kula wong. Ya kok kula jek sugih, lho kan kudu buruh kula. Awal-awal zaman dene sing sugih ya kula buruh ya, tapi kan kemungkinan itu ya kecil begitu. Kecil sekali gitu. Mola male ganti ngono kan. Mulane jare kanca kula nak kurang ajar jare. Kowe roh sebabe nabi kok do ganteng ya. Kenapa wali-wali rata-rata ganteng jare alasan jare. Mergo malaikat tuh males Gus. Lha piye? Wong swarga kan ganteng-ganteng. Dadi nak nabi ganteng kan ngrubahe sithik. Tapi nak cowok elek dadi nabi kan mesti mlebu swarga, ngrubahe kakean. Cangkemmu berarti kowe elek mlebu swarga ora angel. Ya ora gampang. Artinya nabi kan ahli swarga. Mulane ambek Allah dipersiapno ganteng. Dadi ngrubahe gak pati apa? Akeh jare. Tapi nak kowe elek kan ngrubahe. Oh, aku mau dipikir dhewe jare alasan. Faham ya, terus kula suwun kula buktikan berkali-kali. Saya akan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil kiamah. Ngene kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiat itu jujur dengan dalih jujur. Selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmune kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon molimo nate ngene-ngene kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja paham nggih, Mas? Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu lebih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang-didingi kudu di wong apik. Biasa ae falatu zaku napa? Alzaku, ora usah sok suci. Misalnya gue tahu maksiat jadi kiai kok gagal umat bubar aku iku sapa lah aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae ngono aja malah ngamuk ku andani wong ra bener lah sing ra bener ku sapa utawa malah nak pas umat bubar alhamdulillah aja saiki wong eleke wis ra dadi kiai pas iki menika kan apa to paham ya, jadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zina, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan ndak baik kan.
Misalnya anak am soben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara bayi jujur cerita misalnya, aku ya tahu zina, ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dali apa coba? Kira-kira dali anak am putum, mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dene yo tahu wae lah yo repot. Dadi lho nggih kan? Bahaya sekali. Amalane inna nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita wa khairul hadi Muhammad atau wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kok ndak jujur. Ya jujur pokoknya aturan Nabi nak dosa ora usah dikandak-kandak nomor kok dadi syariat. Jadi syariat. Wong kula kiai sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggem mawon jenengan wau dereng crita kula nggih kula ya rapati krungu ae menen. Kula niki nate diceritani tiyang ini ku nggih mantan supir. Aku cerita Gus kula maksiat napa pun nate Gus. Malah ora sekedar maksiat Gus tekan sing tak nggo biayai maksiat ya wis maksiat. Lah piye? Di kula niku supir Gus. Biasane untuk anggaran bensin 200 ya tak tukono 150. Sing 50 ya ora liyane lho Gus nggo maksiat. Dadi yo maksiat ya dibiayai mbek dhuwit apa? Maksiat. Tapi kula saniki ben tobat. Tenan ben tobat tenanan. Lah ya tobatan pertama siji aja cerita iku meneh. Tobatan siji aja cerita iku meneh terutama ning anak putum. Lho, kalau cerita bendera kaya aku, ya nak tahu cerita malah sampeyan ditroblok, goblok dikandani kiai ora ngandel iki. Ada iki ora ngandel. Goblok ora barbar Abraham. Nggih Gus kula ora bakal cerita. Lah tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak ra nyucuk kowe utawa wong miso kowe biasa iki. Saya alhamdulillah melawarat terus wis ra iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlaku? Oh, jek ana meneh. Tenang ae ya Denis. Saiki ora ana raja, manane ya ngene iki babak belur melarat. Kata-kata nggih kula tilih terus kok sampeyan langsung swarga ora tetep ra iso. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu. Pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan di sepuro illal mujahirin. Umatku kabeh di sepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahroh. Lah sakniki sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utawa dibatalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel potongane ngandel ngoten. Mulane Sayyidina Ali nate, Sayyidina Ali yo lucu. Wong alim mesti ono lucu deh. Dadi Sayyidina Ali ku ono wong ngaku bar ngambung rondo apa ngaku. Walhasil Sayyidina Ali apa dijilid. Ya Ali kamu bar ngambung ngeten-ngeten, tapi kula bariku getut deh kepengin suci. Jadi Ali ya tenang ya tak jilid. Mengko bar maksiat dijilid itu dicambuk kaya polisi Aceh ngoten lho. Senengane nyambuk tiyang terus ning teng Aceh ngono. Barang dicambuk barang roh pecut mikir. Wis diseseni wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon. Dicolok Mbak Ali. Mbak Ali dicolok. Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Nah aku mau pas nyekel ape nyambuk jare dekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongane dekne. Lah saiki dekne mencabut omongane ya tak colok kan. Jare penasihat, wong kok pintere ngono. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dekne mencabut, penasihatnya seneng tetap dicambuk, merosot gregeten. Tapi cara Ali, yo ora iso ngaku apa nyambuk berdasar omongane dekne, saiki tak culno berdasar omongan dekne. Namanya satu-satu lah. Lah anak nasihat ora cara kula terus mawon. Lah berarti hasud kan. Seneng makan korban kan? Lah iya artinya ngene nek kowe fair, misale Ruhin ngaku, Gus kula riyen mati Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbesit ngandel. Suatu saat Ruhin muni, ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iku wis seneng percaya wae sing kedua goro. Lha kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe kudu ngandel kalau fair kan? Tapi setan kan ora senengane kon milih sitok. Lah sitok iku mesti sing suudzon ngono paham nggih. Lha iku setan nek ngono paham. Dadi nek Ruhin cerita Gus kula nate ngambung tiang. Misalnya A ngandel, suatu saat Ruhin, "Bagus aku kiai." Ya aku terus ora ngandel. Mergo akhadtu bi qauli wa taraktu bi qauli. Masyhur dawuh sene. Akhadtu bi qauli wa taraktu bi qauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak, nggih kula napa? Ngandel.
Paham gitu terus niku eling-eling ya. Pokoke nek ana riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel senajan to wa fil qalbi minha syai'un. Minha syai'un kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak jujur. Jadi misalnya kita tahu mergawe, saurip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kita jadi wong soleh, kira usah cerita ning anak, cung aja koyo aku ora usah biasa. Cung dadi wong sing apik, sing kok bapak ya wis bapak piye ora piye-piye sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan. Ora sing soleh sing netral-netral ae. Paham ya, ora usah berlebihan diceritani detail ngene. Anakmu sok ben tetep puber eling, anakmu tetep sok ben puber. Suatu saat dia kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetep jadi lisensi, jadi SIM. Tinggu alasan niru, paham ya? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki nggih kudu tunduk mbek riwayat, nggih kudu tunduk mbek napa? Riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih wae kelangan. Jare bojo kula. Gus Alim jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso mukasyafa ta apa ben kecekel. Kae lucu ta. Oh, kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso mukasyafa, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku mau roh wae bebor roh kok malah bokon roh. Lah nek aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel, perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman satara ya ora ono maling kecekel. Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot. Mane bojoku takmu kowe ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku roh wae ora roh. Lha kadang dites tenan wae, pengen yo resiko tenan. Mana jadi wong alim, apa jadi wong alim apa? Paham ya, ngono pangeran kersane. Paham ya, jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah, nak iso, nak ora iso ya ora apa-apa. Tapi ini kan cerita ideal ya. Ben kowe ra di pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo contoh paling gampang niku masalah wayo. Kulo nganti sakniki misalnya ndak wayo. Mbok soben ya ora roh pokoke nganti saiki ra wayo. Tapi aja sampai kue janggal mbek logika. Wah yo piye wae Rasulullah niku poligami. Lah cara menjelaskan gimana Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bojo papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan, rebutan jenggote Mustafa misalnya. Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito ana rondo ayu ora dirabi. Konfliknya ora cemburu, selingkuh ndak ya. Selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo papat itu urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zina ta ya, selingkuh ta ora. Akhirnya kayak misalnya pikiran mutusno ora selingkuh, rondo iku tak rabi lah. Iya berarti kasus semes poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saya elek-elek wong poligami paling resikonya hanya resiko cemburu. Tapi nak ora poligami, ini podo-podo bayangno potensi maksiat, potensi ini selingkuh. Tapi orang anti zina Gus mau delok-delok Anda ya podo wae kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cemburu. Lah mulane titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mek sunah Kanjeng Nabi meskipun dene ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus tiang netral itu baik dah. Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu jadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran sampai Ruhin, Nabi mesti bela salah sitok. Nabi betul gak ada adat. Nambah orang melok-melok urusan ide tidak punya. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, menira melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, mesti menang nopo gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue muni melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misalnya barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Bela Mustafa mergo sing hak.
Makanya kalau setuju, misalnya kados para habaib sing milah, misalnya kudu jelas A, B, B. Nggak harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini, nggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda, tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Lalu soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya, karena kita orang Indonesia. Tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Nggak boleh kamu netral. Podo aja tidak bisa. Nanti barang hak setara be barang batil. Paham ya? Maka ciri utama Nabi itu al-farik. Al-farik itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqan. Furqan itu bainal haqqi wal batil. Ora lah tapi nek ada cur ora melok-melok hebat. Mboten derek-derek kula nomun. Mboten derek-derek koyo bijak nek ning Jawa mboten derek-derek niku bijak. Lah itu ndak bisa. Lo meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa ndak punya nyali farik misalnya. Tapi ojo kok sampai terus kowe dukung netral itu ndak baik. Karena kalau Anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak. Nah, ciri utama kesalahan termasuk iku wahum bi rabbihim ya'dilun. Orang yang mensetarakan hukumnya Allah antarane hak mbek napa? Batil. Mulane jare Ahmad bin Hambal, nek ana wong kok akrab mbek tukang bid'ah utawa tukang maksiat, fashhad ndek niku wong ado pangeran. Mosok ambek wong saleh akrab, ambek wong elek yo akrab. Engko akhire wong elek nganggep aja jebule padha wae. Tapi nek ana dinenge, ana ya pokoknya ono perlakuan yang beda kan kita ono ini ada hak, ada apa batil. Lah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sini ngendikane ulama-ulama. Solusinya adalah saat Anda berdoa sing tenanan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Mergo ya lek tenan kan misale ki ditangga tukang zina. Terus kowe mbek Mustofa ya apian disilai sepeda motor Mustofa ya oleh digo khutbah. Bareng disilai tangga tukang zina digone-gone tempat maksiat. Ya oleh mboten sekeco sami-sami tangga. Lah tapi masalah sing sitok nyileh digo tempat lonte sing sitok digo khutbah. Mbok padakno. Lah kowe sampeyan ketemu pangeran dadi yo khirin. Goblok kok nganti ngono. Harus farik, harus ada furqa. Jadi kudu tegas, gak nak silah kue mari bogo maksiat, kudu tegas. Paham ya? Jadi jenengan kula minta meskipun kita ndak harus jadi ekstremis, tapi minimal ijek duwe sisa-sisa farik. Mergo ciri utama kebenaran apa? Wa ya'alakum furqana. Jadi farikon lakum. Paham ya? Terus keempat, ini contoh yang Rasulullah pernah dibantah sahabat. Al-qatil wal maktul finnar. Nabi kadang yo ngendikan yo seni. Al-qatil wal maktul, wong mateni mbek sing dipateni padha-padha neraka. Dadi misale Ruhin mbek Mustofa tukaran. Bareng bacokan Mustofa sing mati. Mustofa layu finnar. Ya senajan to ra selawase ya asal mukmin mboten napa selawase. Sahabat takok, hadza al-qatil fama balul maktul. Ya Rasulullah, kalau pembunuh masuk neraka saya masih nerima. Kalau yang dibunuh kok masuk neraka alasannya apa? Terjawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Ya nasibnya elek dene nganti terbunuh, mentalnya juga pembunuh. Loh, ketika kita duel kan sama-sama mentalnya pembunuh kan? Cuma yang terbunuh nasibnya jelek dia mati kayak orang saling menembak, mentalnya kan sama-sama pembunuh. Cuma yang satu nasibnya jelek terbunuh, tapi mentalnya kan pembunuh. Makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finnar. Karena yang sekarang maktul pun, yang terbunuh pun sebetulnya mentalnya pembunuh. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika ngendikan yang kontroversi sekalipun itu yang benar. Makanya dari pengalaman ini kita kudu yakin nak Nabi dawuh kita kudu iman. Senajan toh mungkin akal kita belum menjangkau. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini. Orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arabnya man anta, ana zaidun. Jangan sampai, karena kita di sana ini kadung dibully. Orang Arab tuh kalau bully kita, sampai tak kasih cerita, itu ngawurnya Masya Allah.
Kata dia, ada anak orang Indonesia haji. Si anaknya orang Indonesia yang dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos, dipukul. Singkat cerita terus si orang Indonesia nggak terima, anaknya yang orang Arab dipukul. Yang balas bapaknya. Orang Arab tanya, lima ada dorobta ibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasa, wah aku biasa. Jadi hanya bilang gitu. Artinya anak saya dihada ya maka tak ada. Bahasa Arabnya gitu. Anak saya dipukul maka saya balas mukul. Itu orang Arab mantuk-mantuk oh gitu. Paham? Suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus itu ya digini-giniin. Karena dia latihan bahasa Indonesia, latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat. Jadi kalau ngartikan yadun itu tangan, saro itu jalan. Jadi kalau jalan ya saro-saro. Roksun itu kepala, ana itu ingsun. Jadi karena dia nggak ngerti penggunaannya, itu bahasa Arabnya itu yadun anta. Jadi bukan yaduka tapi yadun anta. Berarti tangan kamu. Saro-saro itu jalan-jalan. Ala roksi ana yang atasnya sirah ingsun. Jadi mestinya yang benar kan yaduka saro ala roksi atau gitu. Tapi enggak dipotong-potong. Yadun tangan kan, anta kamu. Berarti tangan kamu. Saro-saro jalan-jalan. Roksun itu sirah, ana ingsun. Jadi di atas kepala saya. Orang Arab tertawa-tawa. Tapi paham? Kalau maksudnya seperti itu. Jadi kita ini dibully di Arab itu Masya Allah. Jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut tadi. Bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi, yaitu Senawi Banten. Itu kalau orang sana bilang itu Sayyidu Ulama Il-Hijaz, top-topnya ulama Mekah Madinah. Padahal beliau orang Indonesia dan dimakamkan di Ma'la itu dekat makamnya Sayyidah Khadijah karena sangat dihormati. Nah di antara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid, maknanya pokoknya maktulal kafir. Syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang. Itu Imam Nawawi merinci secara detail. Kalau dia perang supaya tujuannya mati syahid cepat ke surga, berarti dia nuruti hadzun nafsi, ingin cepat ke surga. Tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh pasukan Islam berkurang kekuatannya. Maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang. Di mana-mana perang ya ilahi kalimatillah, supaya kalimat Allah itu menang, jangan ingin kalah. Soal dia mati takdir, tapi jangan ingin mati. Wah itu terus dikagumi. Ternyata memang, oh iya ya kalau pasukan Islam 10, kafir 10, kita ingin syahid, berarti ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya ada hati-hati, main ngawur saja terus kalah mati. Sudah apa kalon satu kan, terkurangi satu kan. Nah kalau semuanya 10 punya niat gitu, nah itu Senawawi. Senawawi itu orang yang begitu gampang nerangkan Quran. Bahkan ketika orang Arab kesulitan ngartikan famathaluhu kamathalil kalbi intahmil alaihi yalhas au tatrubuna yalhas. Orang tomak itu ibarat kayak anjing. Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet, menjulur-julurkan lidahnya, kamu ndak ya ndak. Imam Nawawi ditanya, "Ma wajusibbi?" Lalu wajah tasbihnya di mana? Beliau menjawab, "Fit toma." Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji. Enggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa? Anjing. Sehingga Quran mengistilahkan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing. Karena anjing adalah hewan yang paling mudah apa? Diajarin. Itu diakui oleh Quran wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali, yaitu enggak pernah puas. Makanya ketika Bal'am bin Ba'ura, ada tokoh yang kedonyan ya, itu kalau diistilahkan Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi intahmil aliyal has au tatrukhu yalhas. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji karena paling mudah diajarin. Itu saya pernah ke Malaysia, diceritain sama polisi Malaysia. Anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan, asli sama bajakan. Itu kan gak kebayang. Kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya.
atau mesiu atau bom masih ada bau khusus. Ini enggak. Anjing itu dilatih ngecek CD yang asli sama yang palsu. Wah itu kebablas itu pinternya itu. Itu harganya itu 1 miliar lebih, paling mahal. Jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa. Itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa. Itu saya punya kitab namanya Al Hayawanul Kubro. Itu cerita prestasi-prestasi hewan. Itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid. Itu ya cerita anjing. Nggak ada hewan sebaik anjing. Di bab itu ya, di bab sampai ya tadi ada anjing yang sangat loyal sama majikannya. Loyalnya masya Allah, sopannya masya Allah. Anjing itu mbok lama berbakti sama sampean, nggak mau tidur di ruang tidurnya sampean, dia tetap tidur di luar. Corong Jawa nggak ngelama. Suatu saat si raja ini minum, wisata minum. Pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah. Kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali. Sekedar ganggu di ruangannya nggak pernah, malah ini mau minum minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah. Marah kan anjingnya di mana? Ternyata apa? Minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun, diracuni oleh musuhnya. Itu saking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling, bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain tuh anjingnya tahu. Sehingga pas mau diminum diterjang sampai terus supaya nggak keminum. Makanya Quran istilahkan anjing itu apa? Wa ma allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing. Makanya Ashabul Kahfi itu ketika ngajak anjing tadi, beliau tidur, anjing itu tidurnya bil wasit, wakal buhum basitun zira'aihi bil wasit. Jadi dia tidur dalam posisi siaga. Loh coba anjing itu nggak pernah sekolah, karena dia posisi menjaga, tidurnya itu kayak siaga gini, bukan ngorok semadep ke atas terlentang, itu enggak. Andai kan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan, wah sunai turu, itu enggak. Dia tidur posisi siaga, makanya disebut lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firaron. Kalau kamu melihat anjing itu pasti lari karena dia posisi siap merekam. Jadi tidur tapi posisi siap merekam. Jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga. Padahal itu enggak diperintah, ya dia memang punya nalar untuk itu. Ini disebut wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan dalam teori modern juga gitu. Tapi dalam hukum Islam yang dianut mazhab Syafi'i itu anjing tetap najis. Ya sudah najis ya najis, tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak najis. Tapi tidak usah ngurmat anjing, geger nanti kalau rektor kampus punya anjing. Tapi ilmu itu bagus untuk kelangenan kadang. Andai kan tidak ada mazhab Malik, maka kita kesulitan menceritakan Ashabul Kahfi yang hewan piaraannya itu anjing. Tapi misalnya anjing disucikan, kita juga nanti susah menjelaskan hadis Nabi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada apa? Anjing. Maka ilmu itu, makanya kata Imam Sa'roni, sebagian ilmu itu memang kelangenan, tapi nggak boleh jadi praktek. Tapi harus ada. Misalnya begini, contoh paling gampang. Api dalam mazhab Syafi'i kan alat pensuci hanya dua, air dan tanah. Ya saya ulang lagi, air dan tanah, yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing. Imam Abu Hanifah menambahkan api. Mazhab Syafi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran. Mazhab Syafi'i akan kesulitan karena di situ ada najis yang jadi materinya bata. Hukumnya gimana kalau nanti dipakai masjid? Tapi barokahnya ada beberapa mazhab. Abu Hanifah mengatakan dan api. Jadi apa tadi, air, tanah, api. Alasannya masuk akal. Ketika usatul mukminin, orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga, kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci. Emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar. Berarti api termasuk alat. Artinya gini, batu bata yang materinya dari tadi najis sekalipun ini menjadi suci karena mengalami pembakaran. Tapi kata Imam Sa'roni, ilmu ini hanya sebagai ilmu.
Jangan sampai kalau kamu mau wudhu gak ada air terus membakar diri lah, ini ribet kan. Jadi ilmu itu sebagian memang untuk kelangenan, karena kita butuh. Andai kan tidak ada mazhab Abu Hanifah, maka kita akan kesulitan pakai bata. Yang kita tahu cara bikinnya kadang di tempat yang kotor, di tempat yang najis. Tapi karena ini ngalami dibakar, maka hukumnya suci menurut mazhab Abu Hanifah. Dan itu sering ulama itu sampai apa? Saya punya kitab fikih namanya Fardul Masail. Pengandaian ada masalah. Jadi masalah itu belum terjadi tapi diandaikan. Misalnya kayak di Texas. Bumi itu bulat-bulat. Texas itu kalau dibor itu pas Ka'bah. Lalu kiblatnya di mana? Bumi ini kan hanya rubuk-rubuk seperempat, yang ada arah itu seperempat. Tapi kalau Ka'bah itu sama Texas atau Texas dengan Ka'bah itu lalu kiblatnya mana? Mau sudah bebas arah. Maka ilmu mengatakan mara'ahu muslimuna hasanan fawa indahu hasanun. Kamu jangan nuruti ilmu hakikat tapi nuruti mindset. Kalau mainstreamnya orang banyak seperti itu, mindsetnya orang sana misalnya Ka'bah sana ya ikut sana. Tapi ini tidak mewakili hakikat, karena kalau yang 380 derajat itu kan terus ribet. Makanya ini kesulitan di bab-bab fikih. Ya saya ulang lagi, kesulitan di bab-bab fikih. Makanya fikih itu selalu bicara misalnya gini, ada orang sholat. Saya ulang lagi, setelah salam pertama dia kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Itu lama berdebat. Yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama, sehingga orang kalau sudah salam pertama maka sudah keluar dari sholat. Maka kalau kentut enggak apa-apa, wong yang keluar dari sholat itu salam pertama. Tapi lalu pertanyaannya, kenapa Nabi salam 2 kali, lalu yang kedua gunanya apa? Ribet kan, partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu. Tapi kalau ditanya dibalik, sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? Pertama, di semua ulama bilang salam pertama. Kalau salam pertama sudah pengakhir, berarti pembatalan setelah itu nggak punya efek, nggak punya akibat. Itu kan ribet, debat fikih itu memang ribet. Fikih itu memang senam otak, karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu. Nah, sampean milih mana? Milih salam pertama apa salam kedua? Pasti ulama milih salam pertama. Jadi anehnya fikih itu di situ. Misalnya orang mati, takbir itu berapa kali? 4 kali. Andai kan takbir 5 kali itu batal apa enggak? Satu ulama mengatakan 5 kali itu batal. Karena rukunnya sholat jenazah itu takbir 4 kali. Berhubung ini rukun, kalau nambahi ke 5 berarti menambahkan rukun. Kayak kamu sholat rukuk 2 kali kan batal, sujud 3 kali batal, karena menambahkan apa? Rukun. Berarti kalau takbir 5 kali batal. Tapi pertanyaannya, takbir itu adalah wiridan biasa, sehingga kalau ditambahkan nggak punya akibat, batal. Jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu. Kayak kemarin Pak Haris pas pertama bertamu ke sini mau ngundang saya, tak ceritain. Dulu sholat jenazah itu pasti mayat di depan. Karena lazimnya sholat jenazah itu mayat di depan. Tapi mulai dulu lama sudah berpendapat, andai kan jenazahnya di belakang pun tetap sah. Fa innal janazah laisat bi imamin, karena jenazah itu tidak imam. Kenapa harus di depan? Oh, tidak imam kok harus di depan. Itu mulai dulu. Sehingga ketika Arab Saudi pernah mengalami tragedi, ada orang yang dibungkus kayak mayit, ternyata senjata. Setelah di dekat Ka'bah dipakai. Dulu tragedi tahun berapa itu? Pokoknya pernah ada tragedi itu. Semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati tetap di kamar mayit, terus ada sholat jenazah. Padahal mayitnya di belakang yang jamaah. Jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru jenazah di belakang, ya tidak keren, kasihan kan. Tetap biasanya di depan, ya di depan. Tapi meskipun jenazah ini di depan, kita tetap berpendapat andai kan di belakang tetap sah, tapi nggak usah dipraktekkan. Nah, pentingnya ilmu ini begini. Saya misalnya di Rembang, boleh nggak nyolati ghaib jenazah yang di Surabaya? Boleh kan? Padahal yang kita solati di belakang. Jadi ilmu itu penting. Cocok tidak cocok, nama ilmu itu penting. Terus ada gini lagi pertanyaan di fikih.
Memang saya sengaja akan ngaji fikih. Kalau ngaji intelektualitas orang Muhammadiyah juara lah. Tapi ini ngaji fikih. Ada orang sarongnya itu pas sampai lutut. Kalau berdiri lututnya tertutup. Tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka. Itu batalnya nunggu ruko apa mulai takbir sudah batal? Padahal pasti nanti batal kalau ruko ini. Itu ada ulama yang mengatakan ya batalnya nunggu ruko. Bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu ruko. Ada ulama mengatakan yang enggak mulai awal sudah tidak sah itu karena pasti ngalami batal. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting karena lalu Allah menilai apa? Ya nilai niatnya. Misalnya gini, kalau contoh itu mungkin Anda tidak tertarik, tapi contoh begini. Kita mau operasi jam 10 siang. Kita tahu kalau nanti 10 siang akan divonis medis harus makan karena mau berobat. Malamnya itu kalau kamu orang soleh, bayangkan kamu orang soleh. Kalau tidak orang soleh kan tidak punya komitmen. Kamu milih niat puasa, apa enggak jam 10 mesti mokak menisan raposo. Kamu orang soleh. Kalau kamu orang soleh pasti milih puasa karena ini Ramadan. Meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter. Setidaknya kita berpikir gini, nak mati jam itu paling enggak ditulis saya sebagai orang yang puasa. Jadi perasaannya orang soleh itu beda. Kalau orang kok sampean barang menisan raposo kok ya mesti. Sampean tidak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa. Bisa saja kita mati jam 7, bisa saja mati jam 6. Kan ditulis Allah sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa. Terus ada kemungkinan kecil, adalah jam 10 itu dokternya sakit atau nggak jadi ke sana. Berarti kamu kan nggak jadi buka. Kan ya mungkin juga. Sama yang tadi, delalah sebelum ruko ono wong sing nyarongi sampean. Sehingga sholatnya normal. Kamu tidak menemukan pakaian yang pas, jebule pas setelah ruko, mau ruko, ono wong wah sholatnya kira bener disarongi. Itu agama. Jadi agama itu dimulai dari mana coba? Dimulai dari niat, dari komitmen. Nah sekarang kelirunya kenapa ada garis keras? Agama itu dimulai dari keinginan ideal. Itu yang mulai itu ada orang-orang garis keras. Agama ini enggak, agama ini dimulai dari niat. Sampai ada kaidah agama la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Tapi orang enggak, sekarang bayangkan Islam itu ideal. Pemimpinnya ya soleh, masyarakatnya soleh, enggak ada maksiat, enggak ada apa. Nan apa ilmu? Kalau secara ilmu mulai dulu ya ada orang dolim, ada orang soleh. Nabi kurang baiknya. Di angkatan itu ya ada orang munafik. Sehingga ulama itu sudah berpendapat ideal itu piye? Zaman Nabi saja ada orang apa? Munafik. Itu ilmu. Kalau nuruti kelangenan inginnya dunia ya steril, gak ada maksiat, gak ada. Dan agama itu diciptakan Allah itu memang unik. Calon Nabi misalnya, Nabi Musa itu sing rumat Fir'aun. Ketika Nabi Muhammad lahir sing ribet manitia ini Abu Lahab. Orang dosen UMM. Coba. Karena Allah ingin memaklumatkan ke kita bahwa agama ini akan hidup di kondisi apapun. Asia, istrinya Fir'aun itu termasuk mukminah yang dipuji Quran. Padahal dia bukan istrinya pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah, istrinya Fir'aun. Tapi itu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang baik itu tidak harus di lingkungan yang baik. Masjid paling makmur itu kadang di dunia mungkin ya jangan bakas Mekah Medina itu karuan. Mungkin di antara masjid yang makmur justru yang di Kanada, di Amerika mungkin. Karena merasa minoritas itu perpustakaannya ada, kajiannya ada. Tapi banyak masjid di daerah pesantren yang malah sepi. Karena kiainya tahu jamaah di masjid itu wajib. Itu ada daerah pesantren, saya ulang lagi ada daerah pesantren. Didikon pengajian, monggo nekani pengajian, maca selawat ning omah ganjaran padha wae. Ribet kan? Mau dibantah itu benar, mau dibiarin ngerusak tatanan. Jadi saya mohon sekali ya, jadi ilmu itu diperbandingkan supaya perbedaan-perbedaan itu biasa. Dulu Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Itu dalam banyak hal. Itu perbedaannya tajam sekali. Ya saya ulang lagi, dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali. Misalnya begini,
Ini terakhir percontohan saya fikih, nanti dikaji sendiri. Ada seorang A'rabi, Ja'a A'rabiyun. Ini di hadis sahih diulang-ulang di semua Al-Kutubus Sittah ada peristiwa ini. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka? Qala wa qatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa? Saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang Ramadan. Singkat cerita orang ini dihukum berat sama Nabi. Hukumannya adalah karena dia membatalkan puasa ketika dengan hubungan intim. Sama Nabi dihukum, kamu harus merdekakan budak. Wah, tidak mampu ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial, sehingga sebagian kafaroh harus memerdekakan budak. Kamu kalau gitu puasa 2 bulan. Yang baru puasa 2 hari aja kecelakaan, malah disuruh puasa 2 bulan. Ya sudah, kamu ngasih makan 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Kok ini jadi sudah miskin, agak hiper lah orang itu. Poso-poso kok gitu. Itu kata ulama, kalau orang Jawa gak mungkin makanannya tempe mendoan, gak mungkin itu. Di Jawa itu gak mungkin lah ada orang batal puasa karena hubungan intim. Ada istrinya nggak cantik, cerewet, sang lanang mangane mendoan, itu tidak mungkin, kecelakaan itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tapi kalau Arab mungkin karena makanannya daging. Singkat cerita, terus pertanyaannya gini, kalau batal biasa itu kan bayarnya puasa 1 hari. Kalau batal, tapi kalau batal pakai hubungan intim, pakai jima kalau dalam bahasa fikih, itu kafarohnya berat, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pertanyaannya gini, jima istri itu boleh loh tidak zina? Saya ulangi, jima istri itu boleh loh tidak zina? Itu kan hukumannya berat. Nah terus Imam Malik berpikir kalau gitu tidak harus jima dong. Poso-poso, ora ana uzur, ora ana apa terus nyate. Esuk mangan bakso tanpa ada alasan syar'i. Hukumnya harus sama dong, karena jima hukumnya boleh, berarti semua iftar, semua pembatalan puasa yang tidak ada uzur syara' maka hukumnya sama, yaitu sanksinya sama. Masuk akal enggak? Masuk akal dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Mulai dulu jima itu beda. Kayak mertamu nih gone wong, mangan itu oleh, tapi nak nggo bojomu mbok jima niku wis nemen ngawure lah. Tetep beda. Dari Imam Syafi'i itu pokoknya beda, jima sama makan itu beda. Lah ya terus setelah itu terus ada pertanyaan, bagaimana kalau makan dulu baru jima? Ribet kan? Makanya itu sampai dibabkan Kitabul Khilafil Fiqhi, bab merekayasa fikih. Makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama Imam Syafi'i juga sama. Ada orang jam segini lapar sekali, kalau langsung makan kan kena sanksi. Ya pergi aja dulu, pura-pura ngaji ke Gus Bah gitu. Nanti kan jadi musafir kan? Wah itu sudah boleh itu kan musafir. Padahal enggak. Memang dia pergi itu karena supaya bisa makan. Mau enggak kepikiran ngaji kok tahu-tahu ingin ngaji. Mumpung Ramadan nah. Nah makanya dibabkan apakah boleh merekayasa fikih. Tapi fikih bisa apa coba? Dengan status kamu musafir, ya memang boleh iftar, boleh berbuka. Lah itu terjadi terus perdebatan ulama menyangkut fikih. Karena memang masalah furu'iyah. Sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku, misalnya adat orang NU kalau habis salam itu menghadap ke kiblat karena arah terbaik itu kiblat. Tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum. Itu memang teks hadisnya itu kita yang meneliti hadis itu semua syarah itu berdebat. Nabi memuji kiblat itu arah terbaik, oke. Tapi di bab itu Nabi itu aqbala alaina, menghadap ke kita. Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada mengatakan karena Nabi memang punya tradisi kadang ngendikan. Ya tentu dulu istilahnya tidak kultum, nggak ada istilah itu dulu, 7 menit itu nggak ada. Tapi ada ulama yang analisis begini, termasuk kitab Fathul Bari. Nabi itu tokoh sentral, taruh lagi Nabi itu tokoh sentral. Ini kata kitab Fathul Bari, bukan kata saya. Nah orang-orang yang imamu qaumi, orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing, tetap kalau sholat itu ikut Nabi. Ikut Nabi, setelah salam langsung pulang. Jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ada sejarahnya, karena dia mau jadi imam di daerahnya. Nah tidak kebayang kalau Nabi itu madhep kiblat.
Kalau Nabi madhep kiblat, orang yang masbuk yang barusan datang pasti langsung usolli misalnya fardhu isya'i misalnya. Terus makmum Nabi, padahal Nabi sholatnya sudah selesai. Jadi intinya gini kata Fathul Bari, imam setelah salam itu harus bikin gerakan atau omongan atau apa saja yang menunjukkan kalau sholatnya selesai. Di antara gerakan itu adalah beliau harus menghadap ke hadirin atau menghadap ke utara atau apa saja yang penting menunjukkan kalau sholat ini sudah selesai. Itu fikih. Jadi fikih itu cara menganalisis itu memang unik. Karena kalau Nabi tetap seperti itu, posisi pancet seperti itu, maka orang yang baru datang mengira Nabi masih sholat. Nah, pertanyaannya kalau mereka sudah takbir, malah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Menggantungkan sholat atau mengikatkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi menjadikan orang yang nggak sholat sebagai imamnya, kan nggak boleh. Maka Nabi harus memaklumatkan dengan gerakan itu bahwa beliau sudah tidak sholat. Karena orang datang dari berbagai daerah. Jadi nganalisis fikih, fikhul hadis namanya. Itu ulama itu mau tidak mau debat. Karena pertanyaannya itu kenapa? Ya memang mau apa? Karena yang namanya sosial itu yahtamilu muhtamilatin, ada sekian kemungkinan. Makanya dalam madhab istimbat itu, ketika Nabi sodakoh pakai tamer, pakai kurma, itu ulama mesti ngitungnya tuh kut. Kut itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau di Indonesia pakai beras misalnya, karena kutil balad Indonesia itu beras. Oke, Imam Syafi'i mainstream. Tapi ketika era Yusuf Qaradawi di Al-Azhar di Mesir sana, ulama-ulama mulai usil. Sama sih ingat Mbah Mun sering gejlokan, lah iya petani gabah, petani padi wis melarat wajib zakat. Petani cengkeh, kakao, suga-suga wajib zakat hanya karena yang ditanam tidak tidak makanan pokok. Jadi mulai ada ulama mulai gerah lah, kalau bahasa politiknya mulai gerah. Yang petani miskin gara-gara yang ditanam padi wajib zakat. Yang orang-orang di sana misalnya di Sulawesi karena tanamannya kakao atau cengkeh tidak wajib zakat karena bentuknya tidak makanan pokok. Geger kan di Al-Azhar geger. Akhirnya hampir semua ulama berpendapat ya sudah sekarang ketika Nabi menzakati makanan pokok itu jangan dihitung sebagai makanan pokok. Wa mimma akhrsna lakum minal ard. Apa saja, ma itu apa saja. Makanya kata Yusuf Qaradawi, ma itu apa saja. Makanya semua tanaman yang menghasilkan uang itu wajib zakat. Nah, masalahnya kitab-kitab Syafi'iyah itu sudah mamlu'ah, sudah penuh dengan penjelasan misalnya fala zakata fil khadrawat, maka enggak perlu zakat untuk kayak kangkung, semangka dan sebagainya. Nah, lalu kiai-kiai angkatan modern kayak Mbah Mun itu sering dapat masukan. Saya pernah dengar sendiri, Yai, saya ini punya sawah 1 hektar, tak tanamin padi, itu enggak pernah kaya saya. Sekarang tak tanamin kangkung malah saya kaya, karena tiap 3 hari panen tak kirim ke Jakarta. Itu orang Indramayu yang tanya. Jadi gak tanam padi gak pernah kaya, tanam kangkung kaya. Nah, karena dia orang soleh, kalau zakat boten. Mau diwajibkan zakat tidak makanan pokok, mau tidak wajib dia kaya. Semenjak itu perubahan di Indonesia ikut. Akhirnya ada zakat, pokoknya asal tanaman yang 1 nisab ya wajib zakat. Masih ada debat lagi. Ketika nanam ingin dipanen, itu dia petani apa pedagang? Karena nanti perdebatannya ikutnya zakat zuruk, zakat tanaman apa zakat pedagang. Kalau sampean nggak pernah debat berarti sebenarnya Anda tidak dosen Islam ini. Dosen nggak pernah diskusi fikih apa Islam. Karena saya berkali-kali punya tamu itu begini, Gus saya ini pedagang melon, tapi dia penanam melon, jadi pedagang yang agak ingin badi banyak. Itu caranya gini Pak Rektor, saya misalnya pedagang melon, daripada saya kulak di pasar atau dari petani sudah mahal, nyewa tanah sekian hektar terus ditanami melon. Setelah berhasil ini dia zakatnya tanaman apa zakat pedagang? Karena dia nanam itu mentalnya sudah pedagang, padahal nanti zakatnya beda kan.
Yang satu 2,5%, yang satu rubul usur sama nisul usur sama usur. 1/10 sama 1/20. Kalau zakatnya zuruk kan 1/10 atau 1/20. Yang satu rubul usur, kira-kira 2,5. Saya ulang lagi ya. Jadi di era modern itu kita jadi bingung, pedagang tapi gayanya petani tapi hakikatnya. Jadi gampangannya gini ya, kalau saya pedagang beras, kok saya kaya raya, itu mendingan nyewa sekian hektar untuk ditanamin beras, padi ya, daripada tengkulak, daripada beli. Akhirnya perdebatannya ini zakatnya pakai apa? Misalnya tebu, misalnya petani tebu. Oh jelas kalau jual nanam tebu itu ingin dijual. Masa apa tiga es tebu berhektar-hektar? Lah kira-kira kalau menurut jenengan ini zakatnya zakat apa? Tijarah apa zakat tanaman? Mentalnya tijarah, mentalnya pedagang. Nah ini saya hanya mau cerita. Khilaf, kadang-kadang orang angen-angen. Khilaf itu nggak mungkin enggak. Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa coba? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah pikirannya orang NU enggak. Harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya tidak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kita ini enggak biasa goblok ya. Artinya kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, enggak kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini mazhab NU, ini mazhab itu aneh itu menurut kita ini anggap apa? Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah, dulu biasa aja. Sekarang geger, ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu nggak masalah, mulai dulu biasa. Saya teruskan ya. Nah, menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini. Mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat. Kalau kamu tidak melihat itu bagaimana kena hukum? Ibarat gini, Pak Rektor datang ke rumah saya tapi saya nggak tahu. Kena nggak saya hukum harus menghormati? Dia datang nggak sembunyi-sembunyi. Saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat, kalau enggak ya enggak. Tapi Pak Rektor tetap bilang, tapi saya hakikatnya datang, jadi saya datang saja. Itu kan ribet. Akhirnya ya sudah, itu nggak ada khilaf sampai mati, ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum itu digantungkan sama tahu. Kalau tidak tahu ya, misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis, pas sholat saya tidak tahu. Sholat saya sah apa enggak? Sah. Karena hakikatnya, ya memang saya tidak tahu. Tapi hakikatnya ada najis apa enggak? Ada. Ya sudah, itu sama-sama masuk akal. Ada lagi khilaf yang senam otak. Fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa 3 hari sama 7 ketika kamu pulang, idza raja'tum, ketika kamu pulang. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah. Di mana-mana pulang itu ya sampai rumah. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak, ketika orang sudah balik kanan dari Arab Saudi, dari Mekah, ya namanya sudah pulang. Misalnya gini, ini Pak Rektor pamit saya, Pak Haris. Gus, Pak Haris mana? Ya sudah pulang kata saya, padahal sampai pandangan sampai depan. Tapi bagi keluarganya belum pulang. Lah lalu idza raja'tum ketika pulang itu bahasanya siapa? Bahasa istrinya apa bahasa yang ditamoni? Kamu ditamoni orang, terus tamunya mana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istrinya, belum pulang.
Jadi khilaf-khilaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksudnya itu. Jadi biasa, gini itu biasa. Jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah, ini masalah furu'iyah, masalah fikih itu masalah furu'iyah. Mau tidak mau harus beda. Misalnya di sholat juga gitu. Wa ayu qu'udin qu'adal musolli sokat sholatu. Duduk dengan gaya apapun itu sholatnya sah. Sehingga sampean kalau haji atau umroh, orang Arab itu jenenge duduk ngenak awak di kursi. Duduk sopan ya hanya orang Indonesia loh. Kalau sholat itu masih duduk ala orang tahiyat. Kalau sampean di Mekah, duduknya pakai apa coba? Kursi ya? Oh enak sholat duduk. Karena memang takbirnya di fikih dengan duduk gaya apa saja sah. Makanya sengenak awak duduk di kursi. Ribet kan? Mau tidak disahkan itu namanya duduk. Mau disahkan masa iya soal Allah kok duduk santai-santai gitu. Tapi mau apa? Ini fikih. Ya sekarang lagi ini fikih. Fikih itu ya sudah ini fikih. Makanya kalau ulama berdebat misalnya Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca Fatihah apa asal Quran. Dalam mainstreamnya ya Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa saja yang mudah bagi kamu, asal itu Quran. Sementing gak gending Jawa, gak nyanyi lah gitu. Ya sudah mau apa coba? Jadi ya susah memang kalau fikih itu ya sudah seperti itu. Ada lagi yang masih ekstrim misalnya. Yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati, apa pasti mati disembelih? Cara mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Seorang lagi penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirrah, punya kehidupan yang normal. Sehingga kalau nggak disembelih ya hidup. Sehingga kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet mesti mati ini buat sembelih. Itu nggak sah karena nggak usah disembelih ya wes mati kan. Karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan, dia kejet-kejet itu kan prosedur itu. Tapi tidak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak. Pokoknya anggere jek duwe nyawa jenenge kewan urip. Dengan kamu sembelih berarti matine mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya enggak usah disembelih ya mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau enggak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati. Terus dia matinya, cara di persidangan matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Loh, ya debat toh kamu. Sama-sama UMM aja debat. Kalau nggak kecelakaan disembelih. Loh, saya pernah mas ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil, kejet-kejet. Orangnya tanya, Gus ini halal tau ora? Wis kanggo kon halal lah. Suatu saat dia nggak terima kan, tanya, kenapa Gus? Ya nak kiai ra pantes, masuk kewan mesti mati nih tak sembelih. Nak kiai pantes kata. Karena aku tahu kamu tuh gak kiai, mesti motifnya itu mergo jago, jajal cilik gak putak kokno. Ada kan ayam itu bayi kan gak ditanyakan, kejet-kejet mati rak lah, wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago, eman ya. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi, hewan yang sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, dia hanya punya al-hayat al-ittiroriyah, dia punya harokah ittiroriyah, dia mati kejet-kejet memang prosedur mati harus seperti itu. Mbok kecelakaan kayak apa, kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati? Pas kejet-kejet itu hidup. Cara Imam Malik itu hidup. Ya sudah, kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau nggak disembelih matinya kan 2 menit lagi. Gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih. Penyembelian ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir wes nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik.
Makanya ketika ngitung fikih itu unik ya. Orang keluar mani wajib apa? Mandi kan. Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munakidun. Ya, anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu ya kadang lucu. Di rumah-rumah tenan juga lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak ya wajib mandi karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Terus usia orang sudah dosen macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Syafi'i lucu. Di mana-mana sholat itu nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu tidak mayit ya sudah. Jadi kadang, nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Nah ini kan tidak pernah hidup. Maka ya sudah seperti itu. Jadi nggak khilaf itu tidak mungkin. Nah kalau qit'atul lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu tidak manusia karena qit'atul lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia, meskipun tidak pernah hidup, nah ini mulai perdebatan karena melihat tidak pernah hidup itu nggak memenuhi syarat. Tapi melihat ini sudah suratu adamiyin, bentuknya sudah. Nah kira-kira gitu perdebatan fikih. Makanya dulu awal mula zaman sahabat itu sudah debat. Masyhur kan Nabi ada kontingen ke Bani Quraidah. Ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor kamu jangan kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai Tuban. Sebelum Tuban ternyata matahari mau tenggelam. Terus Pak Rektor milih wah sudah sholat di Bulu. Padahal belum Tuban. Padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di Tuban. Yang Pak Haris enggak tetap sholat di Tuban meskipun matahari sudah tenggelam. Karena Nabi menyebut Tuban. Singkat cerita, zaman itu kan Bani Quraidah. La tusolliyanal asra illa fi Bani Quraidah. Kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam, kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit. Sahabat-sahabat sudahlah kita sholat asar di sini. Kalau sampai sana pasti sudah tenggelam, separuh sholat. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Bani Quraidah. Ya sudah nunggu di Bani Quraidah meskipun matahari sudah tenggelam. Sehingga cerita dua kelompok ini matur, ya Rasulullah kita ngalami ini perdebatan gini-gini. Di semua riwayat di hadis-hadis sahih disebut falam yu'annif wahidan minhuma. Nabi tidak menyalahkan salah satunya atau enggak menyalahkan dua-duanya. Itu bahasa Indonesia juga ribet, yang benar gimana itu? Enggak menyalahkan salah satunya, apa enggak menyalahkan dua-duanya? Gimana bahasa benarnya? Salah satunya. Salah satunya itu dua-duanya? Ya. Enggak, kalau bahasa Indonesia tidak menyalahkan Kedua-duanya. Kedua-duanya apa salah satunya yang benar? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Bahasa Indonesia itu ya kadang ruwet ya. Orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya ya orang luar biasa. Nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa. Orang pinter banget bahasa Indonesianya ya luar biasa. Kalau sekolah untuk orang-orang yang idiot juga luar biasa. Jadi kalau dipuji luar biasa itu gak jelas ini luar biasa ya. Gak jelas kadang bahasa kita ini kadang ya gak jelas. Nah itu gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya? Keduanya. Tidak menyalahkan kedua-duanya. Misalnya dibahasakan gak menyalahkan salah satunya, benar apa salah? Benar. Benar, kata ya sudah benar semua. Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh. Seorang lagi bukti bahwa ijtihad itu boleh. Padahal ini jelas yang satu harus sholat asar padahal matahari sudah tenggelam. Makanya diantara fikih unik itu begini. Saya ulang lagi fikih unik. Saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya Mbah Mun saya ini Kopassus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jawabnya Mbah Mun itu unik. Sementing ojo ngosor sholat. Engkau yojo niat jamak, atok kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa kosor tidak boleh? Karena kosor itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas.
Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia qashar itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat, ekstrim mana? Merubah sama menunda. Ekstrim merubah kan, karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamak takdim, tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sidik ora pati popo. Kenapa? Kan mirip duhur qadha. Kalau jamak takhir kan, tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu duhur. Ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang, ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi, tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar, karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Madinah. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah nggak boleh jamak karena kawasannya nggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik nggak, jalin nusuk, sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak, karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji, bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi, kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan, masyakoh. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan, resepsi jamak, ribet. Wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak. Ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah, pertanyaannya, jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau qashar karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya, nak kue ra mesti benere, jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak qashar katanya. Juga tidak jamak takdim karena qashar ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi yang seperti itu. Makanya pertanyaannya misalnya, bagaimana hukumnya penyembelihan lewat mesin? Ya ribet kan. Bagaimana nyembelih dari apa ini? Belakang. Saya baca di kitab-kitab nyembelih dari belakang itu ya hukumnya tetap boleh asal apa itu hulkum dan mari itu terpotong. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu karena uratnya ini. Makanya perlu ditanya ahli medis, setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan sudah berstatus mati. Kan potensi ketika dipotong dari sini, potensi sudah berstatus mati. Makanya nah kalau misalnya menyembelih dengan dibaca itu langsung mati gimana? Itu tetap ada dokhtoh, kalau dalam bahasa fikih dokhtoh. Dia terkaget begitu ada dokhtoh karena nggak bisa bernafas terus mati, berarti kelangsungannya bangkai. Jadi orang yang pengkaji fikih itu ya seperti itu, memang itu yang ditekuni. Tapi kita sebagai orang awam ya tadi, nak sing kecelakaan itu wedhus ta ayam jago ngeman, tapi nak pitik cilik ikhlas. Makanya ada pertanyaan orang-orang, saya pernah ditanya itu ya bingung tenan. Gus, kalau ada orang mati oplosan misalnya, jenengan datang sholat enggak? Ya datang sholat kan, dia orang mukmin, saya tetap sholat. Kenapa? Ya kan matinya oplosan. Tapi andaikan tokoh yang mati, kamu sholat enggak? Ya sholat kan dia tokoh. Jadi ribet.
Fikih itu ribet. Makanya Imam Nawawi nanti ngendikan gini. Ada orang ngundang Nabi, ya Rasulullah, saya mohon nyolati ini. Nabi tanya, punya utang enggak? Punya. Nabi, saya enggak mau nyolati mayit yang punya utang. Terus ada sahabat datang, ya Rasulullah, utang itu tak ambil alih kami. Berarti dia sudah tidak punya utang. Terus Nabi kerso nyolati. Pertanyaannya, utang itu hal yang boleh. Saya ulangi, utang itu hal yang boleh. Tapi kenapa Nabi se-ekstrim itu? Tapi ketika Nabi mau kondur itu ngendikan gini, ini PR ya bagi UMM, ini PR ya. Nabi sebelum kondur bilang gini, sallu ala sahibikum. Jong, saya tidak nyolati ini, tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi, dianalogikan atau dikiaskan, siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan tidak benar, misalnya pas dugem mati, pas oplosan mati, itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati, karena nanti dianggap penghormatan. Misalnya ketua PP Muhammadiyah, rektor nyolati wong mati oplosan, kan keren. Mati oplosan disolati rektor. Ya sudah, tapi kalau nggak disolati nanti ada tradisi yang keliru, yaitu janazatul muslim tidak ngalami disolati, padahal siapapun yang muslim janazahnya harus disolati. Makanya setengah-tengah ya rasa rektor lah, bu satpam, bu satpam kudu tetap ada yang sholat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ketika ada orang mati nggak benar, itu sebaiknya tokoh-tokohnya nggak ikut nyolati, tapi awamun nas, orang kebanyakan ikut sholat. Jadi fikih itu agak jelimet karena tadi ketika tokoh ini nyolati, pertanyaannya bedanya apa mbek sing mati ning masjid mbek mati oplosan? Karena sama-sama semua orang nyolati, kan tidak ada sanksi sosial itu. Tapi ketika nggak disolatkan sama sekali, wah lebih parah lagi. Ini ada janazatul muslim tidak disolati. Sehingga kata Imam Nawawi, ini hebatnya Nabi tengah-tengah. Jadi Nabi kundur, jong saya tidak nyolati, tapi sallu ala sahibikum. Ya tapi ini kamu harus nyolati. Kata Imam Nawawi, orang yang mati bunuh diri, orang yang mati oplosan, orang mati secara nggak benar itu asal dia muslim tetap wajib disolati, karena sholat ini hakul muslim. Kan seorang muslim diantara haknya apa? Ketika mati dikafani, dimandikan, disolat. Tapi ini masalahnya matinya pas murtakibul kabiroh, pas melakukan dosa besar, dan itu sebab kematiannya. Kalau dia oplosan, kan sebab matinya ya karena oplosan. Ya kan terus ribet. Mau disolati oleh, apalagi misalnya kita ketua ulama, punya terkenal wali, wah keren, mati oplosan itu disolati wali, kan ribet kan. Nanti yang repot malaikatnya. Itu ya, ini yang nggak kata bahaya. Saya pernah baca kitab itu yang repot malaikatnya. Itu ada yang bilang gini, orang yang punya hutang itu pasti nanti hisabnya berat, diaudit malaikat sampai bisa nyaur hutangnya. Sementara malaikat kena konstitusi, kalau Nabi mendoakan harus mustajab. Ini kan ada dua hukum yang berlawanan. Sekali Nabi berdoa wa maghfir lahu warhamhu, itu harus dituruti malaikat. Nggak boleh doanya Nabi nggak dituruti malaikat. Sementara aturan Islam juga harus dituruti, bahwa orang yang punya hutang harus tersandra oleh hutangnya. Tapi nasi dunia Pak Haris kan, nggak TNO, nggak ngefek gitu. Jadi misalnya Pak Haris bingung sampai nangis semua maghfir lahu kan, nggak ngefek. Malaikat nggak itu, nggak sudah lah Ustaz. Sartir. Tapi kalau Nabi yang berdoa kan harus diturutin, ini masalahnya kan itu. Nah kalau diturutin berarti hutangnya harus bebas, padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang. Nah, nanti sama kalau yang mati oplosan ini yang doain wali, kok wali sampai Allah maghfir lahu, doanya wali kan harus terkabul. Sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi. Daripada ngerepotno malaikat, sudahlah wali-wali ini tidak usah ikut nyolatin. Yang nyolati ya orang-orang nggak jelas ini, sehingga kan malaikat kan santai aja kalau mau nyiksa. Loh tapi kan sudah didoain, nggak ngefek. Karena doanya orang-orang nggak penting. Itu ada tuh di sarah Muslim itu. Di sarah Muslim di bab ketika Nabi ngetikan babu qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallu ala sahibikum.
Jadi belajar fikih itu asik ya. Karena tadi harus dipelajari. Kalau enggak, ilmu ini hilang. Terus nanti takutnya lagi ilmu fikih itu direduksi sosial. Terus misalnya gini, pepe wong cilik wae kiai-kiai ra gelem nyolati. Orang melihatnya ini karena yang oplosan wong cilik melarat ra disolati. Jajal bupati ya disolati, mergo amplope gede-gede kan terus ruwet kalau dianalisis gitu kan ruwet. Makanya kenapa saya harus ngomong fikih supaya semuanya itu enggak didudukkan urusan sosial itu. Nah kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial, ribet. Padahal yang sering mati oplosan itu kan ngomong cilik gitu loh, karena tadi kalau wong sugih kan pakai whisky yang mahal yang insya Allah tidak mati kan gitu. Nah, yang mati kan yo mergo Pertos macam-macam itu kan. Artinya ini kalau nggak diterangkan secara fikih, kiai-kiai yang nggak datang dikira masalah sosial kan. PP salam template era gede terus nggak datang kan terus jadi ribet. Ya makanya ini apa lewat pengajian ini supaya sampean lebih tahu ya bahwa khazanah Islam ini kata beberapa ulama kafatal linnas, maknanya semuanya, sehingga Allah akan mentakdirkan kajian Islam akan ada di seluruh dunia. Jadi kenapa IAIN marak di Indonesia, UMM, Universitas NU banyak, karena agama ini kafatal linnas, tidak miliknya orang Arab tapi milik semua. Orang alimnya juga gitu. Ketika ada liga alim seluruh dunia, itu orang Indonesia, orang Afrika, ya selalu ada orang alim yang kelas dunia. Seperti dulu ada Imam Bukhari, itu as-sakhul kutub ba'da kitabillah. Kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari. Padahal dikarang oleh orang Uzbek. Kata siapa? Islam As-Sobyan, ada orang Arab ngakui kalau kitab paling sahih itu Bukhari. Mekah Madinah pun ngakui kalau kitab paling sahih Bukhari. Padahal pengarangnya ada orang Arab. Orang mana? Uzbek. Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu Atus itu ikut Persia, juga bukan orang Arab. Sibawai itu orang Persia. Kok Sayyidina Ali itu masyhur, dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang BD. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-jumah gini terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Tetapi mati itu sudah ngerti. Enggak mati saya ada seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja ini serasul, gak ngimami subuh, gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, enggak mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, sampean itu Islam asli, nggak ngerti barang gaib tenan, asli. Itu asli orisinil Mas, ya apa sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil teman, memang bener-bener nggak ngerti gitu. Itu bagus lah itu masih orisinil jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir Rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib, dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah, tentu termasuk Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu tahu detail. Makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu ummati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi, engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita, nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir nopo zaman. Wa harus zina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya, saat ini prostitusi ya terang-terangan tenan itu banyak hadis-hadis seperti itu.
Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah sampai akhir zaman qalilun ulama katsirun kutubah ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilun ulama katsirin kutubah. Sampai di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Ya ta ora. Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dimengertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Bersih suwana akeh wong enak omongan hati-hati terus dianggap wali ada goblok kira karuan. Wis goblok asli ini ngono. Tapi aku pedreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis menengah wis barno enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot. Napa wae mati ora apa? Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama ndelok hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'unah, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantai ini orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika az-zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh apa? Guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Hussein ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Said Hussein percaya. Konsultasi sama Said Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Hussein, Sayyidah Fatimah, Rasulullah Abdul Muthalib. Paman ya, paman mbah, paman misanan. Itu kata Said Abbas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodhon cung kuwi kamane cara Said Abbas Abdul bin Abbas paling kebodhon. Said Husain ajane tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodhon tapi ngendikan tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangane nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya wis gak apa-apa berangkat. Barang berangkat setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bala. Ya, kalau walai bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bencana. Lalu Said Husain itu tanya, mahada, ini apa? Hada Karbala. Niki Karbala. Said Husain langsung spontan ngendikan, hada karobun wa balaun. Ya iki mari susah. Ternyata adalah beliau dibantai ya di Karbala. Lo coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya ya sekarang pun Karbala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma tahunya ya itu tadi bedanya kan dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih. Itu cerita-cerita wali itu. Ya memang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu kok dewe orang ngongkon santri ini. Tuku dewe terus. Ya atus dewe bareng subuh Jumat subuh. Adike diceluk jenenge Mas Dudit. Cung. Rene, aku baru sholat. Aku wis kodho pangeran Serido pindah saiki. Kafane dikene adike baratus wirid. Tetep mati. Kenapa aku nggak ngomong, gak lapor, gak apa, gundul berangkat, gak sopan pak. Misalnya tuku kapan dia tenang ya tuku.
Adike mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kula sakniki ridho pindah teng alam malikil mulki. Maksudnya ya pindah kapundhut. Kapan ya terus kamu tuh. Ya tapi yang ngertinya di lagi banget. Lah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, "Sik teko lho ya aku mati." Jadi sing jarak sedina ya desa teko. Ya sing ngundang Imam Ghazali. Ya teko. Kan kok do teko gak terlambat, jadi wis ngerti. Ya dia tapi ya tadi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Itu tadi Allah itu yang paling tahu alam ghaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Bibi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong di dhuwit. Dhuwit 2000 yang ngene ra karuan. Wah yo repot nambah antem kromo ngono. Bapak ra di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kula sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana di 2000. Kok kula ora tau duwe sakmo. Tapi kula waras ya percaya yo ono lah, kowe ono ngono jen Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau nu kan sering belajar Imam Bukhari, hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Yaitu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang gloyor ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang mereka ben iki tambah tasdik iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini cek kober-kober Nabi perang Khandaq wis do kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutuk waktu gak kuat terus mbek Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang napa tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air didoni disiram terus mikwal niku nggih ganco nih bahasa Arabe mikwal dipendet kayak Salman terus dia gancokno Nabi niku ada sinar sampai tok Turki sampai tok Istana Putih ning Jordan. Istana Putih riyen posisine persis ning Jordan. Nadarani Al-Qasrul Baida. Jare Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Somben kerajaane umatku tok Gedung Putih musim teng Jordan. Dia Nabi nak darani ordon, napa? Ordon. Ya Salman ya percaya wae. Diduduk meneh tok Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru memang itu betul secara sejarah memang di Jordan. Orang munafik itu ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe Khandaq, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo, ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ngono sinten itu Suraka itu elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Ya ngono tok, Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendika. Bon wala-wale zaman Nabi wafat, sewajar lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditalokno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantes celek nganggo mahkota.
Jadi tinggal didelok ambek Umar mau guyu perkarane elek ora pas kabeh nek ning aku. Tinggal ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng tinggal terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus Mbak Umar, ya Suraka ikhlak coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku jare. Terus jare Umar guyon. Ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadis iki kon ngepek. Innama yaqulu laka lital bisa walam yaqul laka litamlika masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicoplok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya si ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wae dalah keliru lah kembangane. Lah ya misalnya si Suraka mati, ta Umar mati ra gak critono. Suraka nganggo napa? Mahkota. Dalah jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos ngomong Arab. Tapi ora pas. Endi? Kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dingertikan. Makanya Nabi ngendikan tak hadis sahih, uti itu khazainas samawati wal ardi. Wa uti itu masyariquha wa magharibaha. Sebagian lewat wa zuwiyali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mbentuk endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita lataf tahunnal koston tonia, walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Sok ben kowe iku iso nguasai Konstantinopel. Padahal zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis barang. Wala-wali zaman Turki dibuka ana Maghribi mun dadi negara Islam ngantos sampeyan. Paham? Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Ngenteni 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah iku gaib napa gaib? Gaib, tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula niku kula suwun sampeyan ora usah melo aliran semacam-macam. Enggak bisa barang gaib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalah sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in berdiri ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat namun tepat itu surat jin. Wae juz 29. Di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib dan barang gaib itu tidak akan dingertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridha Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Gaib. Paham ya kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan sesuk seblojo ta ora ketok ora iso. Lah iku ngerti tapi kan ngerti mergo kok biasa, tapi kan iso ae nyatane sesuk sugih. Iso ae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas nek. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antarane hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam mau minal masyrik ambek maghrib. Kok wetan, kulon kutok, itu Casablanca itu. Maghribi terus Turki, ngetan saya itu ke Indonesia. Jadi Imam Nawawi sing aran majmuk niku yo kadang ngira pati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali deh.
Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya nak ngetan kulon. Jadi jarang sing janub. Janub itu sisi utara atau apa selatan. Cara mau naik jak sugeng ya tak bagus. Mungkin ya bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan betul-betul ya angin apa mereka. Lah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma bena misro ayil jannah. Misro itu segamane kusen apa? Misna cara kene. Sing digoni apa itu? Sing digoni engsel lho jadi. Gawang yang satu dengan yang lain itu kama bena ailah wa basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ngendikane ya koyo glonyare ya santai ngendikane. Pokoke gampang swarga iku koyo antarane Madinah iki utawa Madinah. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan gak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala binal bahro ini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada hadis. Ya Nabi ada tahu wong umi, tapi menjadi tahu karena diberi. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon, ya macam-macam. Sampai ngitung wae. Mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Sayyid Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun. Terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leste. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti nopo Timur nopo Leng. Jenis macam-macam terus sampai mergi Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan nopo Baitul apa? Maqdis. Mana dianggap pangeran wong Babylon ora iso tenang. Mana cara ulama-ulama nak Irak gunjang-ganjing ku sangel dandanane mergo Babylon termasuk kota sing malun. Makanya sehingga ulama itu menghindari tempat di nopo tenggudi Babylon. Wa ma unsila alal malaka ini di Babila herdama. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat itu di Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abi Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah itu tadi ya, mulane kalau suwun macane aja kula ya lauman fis samawati wal ardil ghaiba illa wa tapi macane apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Iku fa innahu yasluhu min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah itu punya akses menjadi tahu barang-barang napa?